Ini dia Yudia Pratidina. Halo, assalamualaikum Pak. Salam. Ini saya Yudia Pak yang mau bikin video di Rumah Sakit Teguh Pekan yang pada waktu hari Jumat berjanji. Oh iya iya iya. Iya. Ya, apakah Bapak ada di rumah sakit sekarang Pak? Kami menuju ke sana. Ada, tapi lagi rapat nih, bagaimana nih? Oh, kami tunggu saja di luar. Bagaimana Pak? Oh, agak-agak siang ini juga. Siang jam berapa Pak? Itu lama itu. Nggak, sebentar Pak. Paling lama 45 menit. Itu banyak yang melibatkan siapa-siapa aja. Nggak, paling cuma saya, kemudian ada kawan saya 2 orang. Satu yang pegang kamera, satu lagi yang di bagian administrasi. Oh, Iya. yang dari rumah sakit. Dari rumah sakit belum ada. Apa namanya? Dokter Yeni jadi Bapak hubungi kemarin, Pak? Oh, dokter ini belum lagi ada acara konferensi pula ini. Memang ini ya kan. Lagi Zoom dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Kayaknya nggak bisa di ini juga deh. Oh, Habis gitu. zuhur nanti kan? Habis zuhur, Pak ya. Berarti jam-jam 2 ya? Boleh. Jam 2 lah. Oke, Pak. Baik, jam 2 nanti kami ke sana ya. Baik, Iya, Pak, ya. Saya hubungi beliau dulu nanti ya. Oke, Pak. Ya, makasih Pak ya. Pemirsa, seperti yang bisa Anda saksikan ya, mobil petugas, mobil polisi dan mobil pemadam kebakaran sedang melakukan penyemprotan disinfektan di sekitaran Kabupaten Aceh Barat Daya. Ini merupakan sebuah protokol wajib yang diterapkan pada daerah-daerah zona merah ya. Saat ini Kabupaten Aceh Barat Daya disebut sebagai zona merah karena sekitar 20 lebih ya warga Abdia ini sudah dinyatakan positif virus COVID-19. Tentu bagi sebuah kabupaten yang jauh dari Pulau Sumatera ya, paling ujung Pulau Sumatera, ini merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan ya. Apalagi kita tahu Aceh ini dulu pernah mendapat penghargaan sebagai provinsi paling tangguh COVID-19. Namun saat ini nyatanya ternyata Kabupaten Aceh Barat Daya 20 lebih ya orang terinfeksi COVID dan sekitar 400 atau mungkin lebih ya di Provinsi Aceh juga dinyatakan positif COVID-19. Oke pemirsa, pada saat ini kita sudah memasuki area parkir dari Rumah Sakit Umum Teguh Pekan Kabupaten Abdia. Seperti yang bisa Anda saksikan ya, suasananya sangat lengang sekali. Tidak ada orang, sepi ya. Saya di sini sangat deg-degan ya. Bagaimana tidak, karena pada saat ini kita akan menemui pasien positif COVID-19 atau setidaknya melihat kondisi ruangan-ruangan yang disebut sebagai tempat pertama kali tertularnya virus COVID-19 ini. Oke, saya akan keluar. Saya harus memberanikan diri pemirsa. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Direktur Rumah Sakit Umum Teguh Pekan Kabupaten Aceh Barat Daya, Dr. Ismail Muhammad SPB. Apa kabarnya Pak? Sehat? Baik, Alhamdulillah ya. sehat. Baik, kedatangan kami kemari Pak dalam rangka untuk mencari tahu kondisi terkini Rumah Sakit Umum Teguh Pekan setelah diumumkan oleh Bapak Bupati Aceh Barat Daya untuk ditutup sementara waktu. Kalau boleh tahu alasannya kenapa Pak harus ditutup untuk sementara waktu? Beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, itu terjadi angka infeksi COVID-19 di rumah sakit kita ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana dalam 1 minggu itu terjadi peningkatan kasus berawal dari 1 orang, kemudian terus terdeteksi
2 orang, kemudian terus bertambah terus sampai dalam 2 minggu terakhir itu, kejadian infeksinya itu mencapai 14 orang. Oke. Kemudian terus bertambah, terakhir posisi angka infeksinya itu total dari awal sampai akhir itu yaitu sebanyak 23 orang. 23 orang Pak. Ke 23 orang itu sekarang dirawat di rumah sakit ini atau ada yang sudah sembuh? Sebagian itu ada yang pertama, kasus yang pertama itu Ibu AS itu sudah sembuh. Baik. Kemudian yang baru-baru ini, angka kejadian baru-baru ini ada yang dirawat di sini. Kemudian ada satu yang dirujuk ke Banda Aceh, kemudian meninggal. Baik. Dalam perjalanan. Kemudian setelah kita lakukan tracing, itu kita jumpai beberapa tenaga perawat kita, tenaga paramedis, kemudian yang terinfeksi COVID-19. Saat ini saya sedang bersama Dr. Yeni Kusmatuti, spesialis paru ya, selaku dokter ketua. Bagaimana Bu, bisa dijelaskan ketua? Ketua tim medis COVID. Ketua tim medis Rumah Sakit Umum Tekupekan. Artinya beliau ini adalah orang pertama yang paling sibuk ya menangani pandemi COVID-19. Betul begitu ya Bu ya? Enggak yang paling sibuk sebenarnya. Salah satunya. Artinya ketua dari semua dokter-dokter yang menangani COVID-19 di Kabupaten Aceh Barat Daya. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana kondisi pasien-pasien ini dan bagaimana cara perawatannya di Rumah Sakit Umum Tekupekan? Ya, kalau ditanya masalah kondisi tergantung pasiennya ya, karena pasien kita bukan satu, beberapa. Tetapi dari semua pasien itu yang kondisinya tidak bagus itu hanya satu yang meninggal ketika kita rujuk. Baik. Yang satu sekarang sedang kita rawat itu stabil, cuman kondisinya sedang, artinya tidak buruk juga dan tidak gagal nafas juga, hanya sesak ringan. Itu pun karena dia punya komorbid lain. Dia juga ada TBC, paru-parunya sebagian sudah hancur, ditambah dengan COVID positif. Yang lain stabil, jadi gejalanya hanya ringan, nyeri leher saja atau batuk-batuk ringan. Jadi so far bagus di situ. Oke, baik Dokter Yeni, mungkin nanti kita minta izin ya untuk melihat-lihat ya sekitaran Rumah Sakit Tekupekan ya. Baik pemirsa, tetap di channel ini. Suasananya sangat sepi Pak ya. Sangat sepi dan ini sudah berlangsung beberapa hari berarti. Sudah berapa lama ini Pak sepi seperti ini? Ini kita menutupnya sudah 1 minggu lebih. 1 minggu ya? Cuma sebelum kita tutup pun kondisi rumah sakit memang sudah agak lumayan sepi. Oh begitu ya? Ini masyarakat sudah mulai takut untuk datang. Oh, kita nggak pakai APD nggak apa-apa nih Pak? Nggak pakai baju pelindung? Cuma kita berada di bagian luar. Bagian terluar ya? Bagian luar dari ruang isolasi itu tidak masalah. Yang penting ada masker. Oh, berarti kalau di dalam baru sangat intensif ya? Iya. Baik, ini Pak, ini kalau boleh tahu ini lorong apa? Ini yang ruang isolasi khusus. Ini ruang isolasi khusus? Ya. Sudah ada pasiennya Pak? Sudah. Ada, di dalam itu ada pasiennya berarti ya? Sekarang ada. Kemudian ada sebagian pasien yang sudah lama dirawat, sudah sembuh, sudah bisa diperbolehkan pulang. Oke. Pemirsa, itu seperti yang bisa kita lihat ya, itu ada tulisannya UGD COVID-19. UGD COVID-19. Ini zona merah ya, artinya area infeksius, dilarang melintas kecuali petugas yang berwenang. Artinya tidak boleh masuk ke dalam Pak ya? Iya. Berarti satu ruangan ini ditempati berapa orang Pak kapasitasnya? Ruangan kita ada kamar 3. Ya. Satu kamar itu bisa diisi maksimal 2 orang. 2 orang? Ya. Berarti di sebelahnya ada ruangan lagi? Di sebelahnya ada ruang perawat, ada ruang ganti pakaian, ada ruang administrasi. Ya, boleh kita coba lihat Pak? Berarti ini ruangan khusus untuk COVID? Ke lorong ini? Kalau ke dalam bagusnya nggak usah. Oh, ke dalam nggak? Oh, area dangerous? Ya. Oh, oke. Oh, berarti ke area dari sini sampai ke sebelah sana itu tidak boleh dilewati oleh siapapun? Cukup sampai sini aja. Oh, oke. Pemirsa, ya bisa Anda lihat ya, sepanjang lorong ini merupakan lorong khusus, artinya tidak boleh dilewati oleh siapapun ya.
Selain petugas, selain dokter dan perawat yang bertugas di Rumah Sakit Umum Teku Pekan. Oke, baik. Suasananya sepi sekali, Pak ya? Ya. Berarti ada berapa orang sekarang yang dirawat ini? Dua. Satu pasien lama, yang satu lagi baru masuk tadi siang. Baru masuk tadi siang. Artinya baru tertular. Baru tertular. Bukan. Karena kan kita belum periksa PCR-nya. Oke. Nah, PCR belum ada, tetapi dia reaktif positif. Oh, begitu. Dia reaktif. Kita sudah mencurigai, tetapi kita masih belum bisa bilang COVID Ya. karena belum merasa PCR kan. Oke. Memang kita singkirkan juga masih belum bisa. Akhirnya karena Oke. masih abu-abu antara iya dan tidak, kita rawat di sini sampai kita yakin ini bukan COVID atau memang COVID. Oh, begitu. Oke. Baik, ini ada tulisannya ya pemirsa ya. Zona merah ya. Bisa direkam nggak? Yang ini juga ada ini. Nah itu. Berarti ini yang biasanya yang kita lihat petugas menggunakan seragam serba plastik itu di area sini ya, di dalam ini ya. Tidak dibuka-buka selama jam. Tidak dibuka-buka selama Selama 8 sampai 12 jam jaga. 8 sampai 12 jam. Boleh dibuka. Saya aja menggunakan masker dan face shield ini hanya 15 menit sudah sesak rasanya ya, apalagi 12 jam ya. Yang mereka pakai itu N95. Oh, N95 lebih tebal lagi berarti ya, dan lebih ketat ya tentunya. Pemirsa, ini adalah ruang UGD ya. Ini adalah ruang UGD. Boleh kita tanya-tanya dulu, Kak? Boleh kita tanya dulu, ketika dulu pasien positif COVID yang pertama kali terindikasi COVID itu di sini ya? Iya. Di ruang UGD ini ya? Berarti sekarang sudah steril ini? Udah. Sudah ya? Ini udah steril. Oh, sudah steril. Sehingga boleh dikunjungi oleh siapapun ya, pasien ya? Untuk yang darurat enggak, Kak? Oh, yang darurat ya, kalau yang penyakit ringan itu tidak ya? Tidak. Karena kan kalau yang darurat langsung dirujuk ke rumah sakit daerah lain, ke Nagan Raya, Tapak Tuhan. Atau ke Banda Aceh ya? Iya. Kalau yang cukup parah ya? Sejujurnya saya khawatir ya mengunjungi ruang UGD ini karena di ruangan ini pertama kali terindikasi pasien positif COVID-19. Ini ada tulisannya dilarang masuk kecuali petugas. Kak Nas jangan terlalu menyentuh ini benda-benda di sini karena belum tentu steril. Ya, saya tidak berani menyentuh ruangan dinding ya, karena ini belum terjamin sterilisasinya, belum terlalu steril. Ini ruang resusitasi. Adalah helm yang dipakai oleh petugas yang merawat pasien COVID-19. Ya, ini ada alat-alat yang saya nggak tahu ini alat apa. Ini adalah ruang gudang, ya, tempat penyimpanan APD ya. Saya tidak berani masuk pemirsa. Saya akan coba masuk sedikit. Nah, ini adalah APD, baju-baju APD yang digunakan oleh petugas medis yang merawat pasien COVID-19 ya. Seperti kita tahu, baju APD itu hanya sekali pakai, artinya setelah dipakai baju itu kemudian dibuang begitu saja. Pemirsa, ini adalah lorong yang digunakan oleh pasien positif COVID-19 ya. Ini lorong yang sering mereka lalui ya sehari-hari. Saya jujur ya merasa deg-degan memasuki lorong ini. Nah, sangat mengerikan pemirsa. Anda lihat di sini ada taman yang indah sekali ya. Oke, ini adalah lorong yang biasanya dilewati oleh para perawat yang terinfeksi virus COVID-19. Seperti bisa kita lihat di sana ada orang ya. Di sana ada orang-orang ya. Dan kita hanya diperbolehkan sampai pada area sebelah situ, taman itu. Artinya kita tidak boleh melintas ke area sebelah sana karena area sebelah sana itu menjadi ruangan tempat dirawatnya pasien positif COVID-19.
Sini pemirsa merupakan checkpoint ya atau batas bagi siapapun yang berkunjung ke Rumah Sakit Teku Pekan. Kamera bisa shoot nggak? Di sebelah sana ada spanduk ya. Sebelah sana ada spanduk. Nah, spanduk itu ya, ruangan yang berspanduk itu adalah ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Bukan ruangan, artinya area yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali petugas medis. Kita akan coba untuk mendekat, melihat ada apa di sebelah sana. Oke, di sana ada satu buah motor ya yang terparkir. Nah, ini adalah ruangan. Ya, Anda bisa lihat ada satu orang yang keluar dari ruangan itu. Bisa diduga itu adalah pasien positif COVID-19. Ya. Kita hanya diperbolehkan masuk area sebelah sini. Tidak boleh melewati spanduk ini ya. Tidak boleh melewati spanduk ini karena ini adalah lorong atau jalan yang biasa digunakan oleh mereka yang terinfeksi COVID-19 dan perawat yang menggunakan pakaian standar protokol COVID-19. Seperti yang bisa Anda lihat, ya, itu terdengar dari sayup-sayup kejauhan ada petugas. Area ini adalah area batas ya, tidak boleh dilewati oleh siapapun kecuali petugas. Tapi kita bisa lihat keheningan ya. Bahkan suara kaki di sini sangat terdengar dengan cukup jelas. Pemirsa, demikian kunjungan kita ke Rumah Sakit Umum Teku Pekan. Namun sayang sekali ya, kita tidak bisa melihat pasien positif COVID-19 karena memang tidak diperbolehkan ya. Tetapi kita sudah melihat tadi ruang unit gawat darurat khusus pasien COVID-19 dan tadi kita juga sudah lihat lorong yang biasanya dilewati oleh pasien positif COVID-19 ya. Baik, demikian, thank you yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen di bawah, kemudian subscribe, dan share video ini ke grup-grup WhatsApp dan semua media sosial kalian, agar semua orang tahu kondisi terkini dari Rumah Sakit Umum Teku Pekan. Saya Yudi, terima kasih dan sampai jumpa. COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya dan ini bukanlah suatu rekayasa, tetapi adalah suatu kenyataan yang kita hadapi. Kemudian bagi yang keluarga yang tertular COVID-19 ini, yang pertama secepatnya memeriksakan diri ke rumah sakit. Jangan merasa bahwa penyakit ini adalah suatu aib. Penyakit ini bisa mengenai siapa saja tanpa pandang bulu, siapapun akan bisa kena. Bisa orang tua, pejabat, anak-anak, orang sakit maupun orang sehat sekalipun akan bisa kena kalau kita tidak hati-hati.